Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya mbak sehat selalu neng perantauan, amin. Semoga sampai semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Semoga dipermudah urusannya sampai mbak neng perantauan. Amin ya robbal alamin. Wah, doa yang terbaik dari sini moga-moga sampai iso sukses selalu neng perantauan, membawa duit yang barokah, membawa hasil yang banyak untuk masa depan sampean dan keluarga sampean kelak nantinya. Amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah kasus Viti. Tapi setelah kita membahas kasus Viti ini ada kasus teman kita yang hampir sama dengan Viti ini. Jadi mbak-mbak silahkan didengerin curhatan ini. Kemudian kalau sampean mengalami, silahkan yo komen. Kemudian kalau sampean nggak percaya nih masa ilmu santet apapun sejenisnya lah, itu bisa menyeberangi pulau dan juga samudra, bisa sampai ke Hong Kong atau mungkin ke negara lainnya. Itu nggak mungkin nggak mungkin banget hal itu ada. Oke, kita bakal membahasnya satu persatu. Silakan kan kawan, nanti disimak hanya channel ini. Kan kawan semuanya, ini ada Viti yang aku bahas, yang aku baca maksudnya ya. Jadi Vitinya ini aku nggak tahu apakah ini sudah masuk ke tempat konselingan dari youtuber lain apa enggaknya, nggak tahu mbak ya. Tapi intinya mbak Iki kerja di Hong Kong dapat 4 bulan. Kemudian mbak Iki sering mengeluhkan sakit kepala hebat bagian ubun-ubun. Kemudian perubahan dari badan Mbak Iki benar-benar turun gratis Mbak, gratis. Yang tadinya dia Iki mungkin agak gemuk lah ya, kemudian Iki jadi kayak kering tengkorak seperti itu Mbak. Jadi berat badannya pun juga terpengaruh akibat dari kon katanya Iki santet. Kemudian bukannya Mbak Iki berobat ke rumah sakit, malah berobat ke beberapa orang pinter dan jawaban semuanya gue hampir sama. Kon katanya Mbak Iki dijadikan tumbal oleh orang rumah atau mungkin oleh pokoknya orang Indonesia ya, menjadikan Mbak Iki tumbal. Nah, mungkin kawan-kawan Iki ada yang nggak percaya dengan kasus beliau Iki. Tapi kalau sampean mungkin mendengarkan curhatan dari salah satu temen aku ini, pasti sampean bakal ternyata bener ya atau mungkin sampean pernah mengalami, pasti sampean kui percaya dengan Viti Mbak Iki. Oke, jadi gini Mbak, temanku Iki juga memiliki kasus yang sama, tapi dia Iki kerja ke Hong Kong dapat 1 tahun, kalau Mbak Iki kan 4 bulan. Nah, dia kerja di Hong Kong dapat 1 tahun, nanti Mbak jam 12 siang gue sudah mulai Mbak. Mulai apa? Mulai Iki kepalanya pusing. Kepalanya pusing Mbak, nanti bakal parah. Tidak hanya kepala, tapi ini sampai panas Mbak muka-mukanya. Kemudian ditambah lagi dengan gigi yang ngilu banget, gue sekitaran jam 6 sorean. Tapi kalau pagi Mbak sembuh, nggak ada apa-apanya. Pokoknya pagi sembuh, nanti jam 12 siang gue sudah mulai ancang-ancang pasti sakit lagi. Dan gue sakitnya sampai 1 minggu lebih. Itu karena terus menerus dan gak tahan. Bahkan temen aku gue saking gak tahannya, ki kepala sakit mungkin seperti Mbak Iki nih. Nah Iki panas banget Mbak. Nah akhirnya Mbak Iki
menjedotkan kepala dia sendiri ke tembok karena saking nggak kuatnya, saking panasnya, saking sakitnya. Jadi lek sampean nggak percaya, mungkin dengan adanya kasus teman kita ini, teman aku sendiri ini pasti sampai bakal percaya. Nah, itu karena dia ini benar-benar sudah nggak tahan dengan kondisi itu 1 minggu. Jadi Mbak Iki ngerasakan seminggu 2 minggu karena sudah nggak betah, bahkan mengganggu kerja dia Mbak. Jadi langsung telepon emaknya dia di kampung. Karena apa? Tidak hanya ganggu kerjaan, sakit juga iya. Kemudian setiap tengah malam gue pasti Mbak lebih sakit daripada jam 6 sore. Nah, karena iki sakitnya sudah nggak tahan, makanya telepon orang rumah, khususnya telepon ibunya dia untuk ngeliat itu kenapa sih Mak, kok aku ngerasain sakit jam 12 ki wis 12 siang Mbak, 12 siang lebih wis mulai, nanti jam 6 sore wis puncak-puncai, terus nanti lebih parah lagi ki sekitaran jam 12-an malam. Nah akhirnya dia ki curhat sama ibunya, kenapa ki Mak, ada apa, tolong Mak dilihatkan ke orang pinter, ada apanya saya, soalnya aku sudah tidak tahan lagi, bahkan aku sampai nih jedot nih kepalaku ke tembok gara-gara udah nggak tahan tadi saking panasnya. Nah akhirnya iki besok emaknya dia sama kakaknya dia iki ke konon katanya kiai ya. Nah di situ ditanyakan dengan menggunakan foto dan juga alamat nama anaknya. Nah di situ barulah diterawang. Oh iya, memang ada orang yang jahat yang menginginkan iki anakmu untuk pulang. Jadi dia berharap dia tidak sukses nih kerja di perantauan. Iki yang pertama. Kemudian yang kedua, iki ada orang laki-laki yang suka sama anakmu, yang menyuruh anakmu ki untuk pulang dan pengennya dinikahin. Jadi yang nyerang si Mbak Iki adalah 2 orang. Dan kenapa kok bisa sampai benar-benar manjur, ternyata mohon maaf iki percaya nggak percaya terserah ya Mbak ya, karena selain nama Mbak ternyata juga weton kelahiran gue juga menjadi pemicu cepetnya sampai bahkan sampai ngantem si anak itu dengan kuat. Jadi ada weton teman kita ini yang diketahui oleh pihak dari musuh itu. Nah mengetahui kasus ini, akhirnya emaknya dia minta bantuan bagaimana cara untuk mengakhiri kasus ini. Akhirnya kamu besok datang lagi ke sini, bawa celana dalamnya anakmu itu, bawa ke sini. Akhirnya dibawalah celana dalam teman kita ini ke kiai itu, tapi celana dalam besi Mbak, bukan celana dalam kotor ya, intinya bekas yang sudah pernah dipakai lah oleh si teman kita ini. Nah di situ barulah dikasih coba japu, kemudian pas itu dikembalikan ke emaknya kembali. Nah itu aja ada beberapa rajah seperti ini Mbak, jadi ada rajah kayak gini. Nah rajah itu harus ditaruh di dekatnya katok atau celana dalam, kemudian juga ditaruh di depan pintu. Ada pintu depan, ada pintu samping. Nah di pintu itulah harus ditaruh rajahnya ini. Nah setelah itu jangan lupa nanti suruh anakmu untuk membaca ini ya, ini sebagai bentuk benteng diri. Nah setelah mendapat wejangan nih dari kiai sepuh, ya akhirnya si ibu itu pulang, kemudian dia iki ngomong SMS sama anaknya, "Dok, ndang telepono aku, penting." Akhirnya teman kita iki langsung telepon via WA sama ibunya ini. "Gimana Mak?" Yo katanya Pak Kiai memang ada yang ngirimi, dan ini 2 orang
biar kamu cepet pulang. Lah siapa lo mak yang jahat? Pak Kiai ki nggak memberitahu, intinya ada tetanggamu ku yang jahat sama kamu, nggak pengen kamu tuh lama kerja di Hong Kong dan kamu tuh cepet pulang, biar orang mikirnya oh kuwi lo anak si A gagal nih Hong Kong cuma dapat setahun. Jadi gitu mbak keinginannya dari orang yang jahat itu. Nah akhirnya setelah digarap oleh Pak Kiai itu, kemudian teman kita kui wes pokok intine setiap bangun tidur dia harus wudhu, kemudian ketika dia mau tidur dia harus wudhu, kemudian dia harus sering membaca Yasin. Akhirnya dilakuin mbak, jadi setiap mau tidur baca Yasin dan kui alhamdulillah pulih mbak. Dan pulih itulah akhirnya dia sudah tidak merasa lagi setiap siang sore kepalanya sakit kembali. Dan Kiai juga berpesan selain membaca wudhu sebelum tidur, sholat juga iya. Iki juga berpesan tolong kalau libur kui hindari bambu. Jadi kan biasanya kan di Hong Kong ini kan ada pokoknya bentuk bambu apapun ini tolong untuk dihindari karena bambu kui sebagai media dari mereka untuk menghantam Mbak Ekwi di Hong Kong tadi. Oke Mbak, nah Saman udah denger ya cerita aku tadi dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang bilang orang sakit kok malah dibawa ke orang pintar atau mungkin Pak Kiai. Orang sakit itu harus dibawa ke rumah sakit. Memang bener Mbak. Pertama yang harus kita lakukan ketika sakit, yuk kita periksa ke rumah sakit. Kira-kira gue penyakit medis atau penyakit lainnya, gue bener. Jadi usahakan mbak-mbak semuanya kalau sakit ya langsung ke dokter. Kira-kira gue diagnosis sakit gigi atau mungkin kan sakit gigi kan bisa membuat kita tuh ngeluh panas atau mungkin bisa membuat kita tidak nafsu makan, akhirnya kita kurus kering. Nah itu kan salah satu dari penyakit medis kan. Nah kalau sudah diperiksa kui nggak ada apa-apa, cuma sakit gigi, tapi sakit gigi sudah sembuh ternyata masih tetap kumat. Nanti Anda bisa mencari alternatif lainnya, contoh minta bantuan ke orang pinter, loh mbak. Jadi utamakan dulu yang rasional dulu, baru kalau sudah tidak rasional baru sampean ya ke orang pintar. Nah untuk kasus Mbak Eki gini Mbak, patokannya pokoknya kalau sudah terjadinya jam 12 lebih dan kui jam 6 kui dan mulai parah-parah, nanti jam 12 malam lebih parah, dipastikan kui ono terjadi apa-apa di luar dari penyakit medis. Biasanya seperti itu. Pokoknya ono ciri khas mbak, jam 6 sore kui awakmu mulai loro nggak penak, nanti dipastikan kui ono penyakit di luar medis. Rata-rata seperti itu. Bahkan rambut kui ketika rontok kui nggak hanya medis aja mbak, mungkin sampean terlalu banyak pikiran, makannya salah, kemudian sampean terlalu banyak menggunakan bleach atau pewarna rambut, akhirnya membuat sampean rambutnya rontok, itu juga ada. Tetapi mohon maaf ya kalau sama setuju ya, ketika kamu dihantam terus menerus untuk masalah salat seperti ini, itu bisa juga membuat rambut kita kui rontok mbak. Jadi lek sampai rambutnya rontoknya parah, medis dhisik bar kui sampean pikiran apa kok ada sangkut pautnya dengan dunia persantetan perdukunan. Kalau iya, maka jalan satu-satunya rambutmu iki mak mau samponi karo bidara ya setelah kamu bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kuwi pesan saya mbak, hati-hati neng perantauan, pokoknya bentengi diri sampean. Jadi tidak hanya orang-orang Indo yang berbuat jahat, tapi orang-orang yang ada di sekitar sampean pun ikut juga bisa berbuat jahat sama sampean. Bahkan sampean ki liburan mbak di Victory Park contohnya. Nah, sama liburan di Victory Park, kemudian di situ banyak orang, sama terlalu banyak action di situ. Pokoknya kayak cewek-cewek jijai lah.
Nah, ada yang nggak suka dengan keeksean sampean, nggak suka dengan peringai sampean, atau mungkin sampean kuwi duwe pokoknya duwe pengikut lah dalam tubuh sampean. Pasti sampean nanti bakal dicoba-coba kok sama orang yang memiliki ilmu juga. Jadi banyak nih orang-orang yang sekitar kita yang di Hong Kong itu juga memiliki ilmu-ilmu semacam seperti itu. Jadi pokoknya dimanapun Anda berada, jangan lupa hati-hati dan jangan lupa berdoa nggih. Semoga dengan ada pembahasan ini bermanfaat. Sebenarnya ada kasus terbaru tentang masalah hutang juga, tapi kita skip aja karena dari kemarin kita tuh bahas utang. Aku takutnya kan kawan tuh bosen. Nggak bahas utang aja cara lagi dan nggak ada kemajuan. Takutnya sama-sama gue ngomong seperti itu. Nah, saya akhiri, semoga bermanfaat dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.